Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Tentunya kalian semua sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Pastikan kalian sebelum mengikuti pembelajaran ini kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah sholat duha. Nah, baiklah, pada materi kelas 8 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, Ibu akan membahas bab yang pertama, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah dengan cara mencintai Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah di dalam peta konsep ini sudah dijelaskan, nanti yang akan kita bahas bersama, yaitu pengertian iman kepada kitab Allah, perbedaan antara kitab dan suhuf, dan mencintai Al-Quran. Nah, sekarang pengertian iman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab Allah? Beriman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi. Bahasa yang digunakan di dalam kitab Taurat, itu menggunakan bahasa Ibrani. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kitab Taurat itu diturunkan di dalam firman Allah, terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 49. Pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat yaitu perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyembah nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, dan larangan membunuh manusia. Selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsanya Bani Israel dan umat Yahudi. Kitab-kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Zabur ditulis dengan bahasa Kipti. Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk kaumnya Nasrani di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani. Apa saja yang ada di dalam kitab Injil? Kitab Injil berisi perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dan kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW sebagai mukjizat. Dan bagi yang membacanya itu bernilai ibadah. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang terjamin kemurniannya.
Kitab Al-Quran merupakan kitab yang disempurnakan untuk menjadi pedoman bagi kehidupan manusia sampai dengan akhir zaman. Nah, sekarang Ibu akan memaparkan tentang perbedaan dan persamaan kitab dan suhuf. Persamaan kitab dan suhuf. Keduanya itu sama-sama wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul. Yang kedua, perbedaan kitab dan suhuf adalah isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, kitab itu dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Dan yang ketiga, kitab dibentuk dengan buku sedangkan suhuf berbentuk lembaran. Terakhir, Ibu kasih penugasan. Yang pertama, tulislah dengan rapi Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-16. Kemudian, tulislah pokok-pokok ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan kerjakan di lembar kerja. Kerjakan di lembar kerja dan dikumpulkan di pos terdekat. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan di setiap waktu, tetap social distancing, dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.